Di kota Madinah itu ada seorang Yahudi yang a'ma. Yahudi buta. Dia tidak kelihatan apa-apa, tapi ngerasa ada orang lewat, kerasa. Karena biasanya orang buta itu pendengarannya lebih kuat dari orang yang kelihatan ini ya. Jadi setiap orang lewat, dipeseni, kalian hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Itu di pasar ya. Duduk ambil ngomong-ngomong dewi. Hati-hati, hati-hati sudah banyak orang-orang tertipu dengan Muhammad, pindah dari agama nenek moyangnya. Ngomong dak nontek. Ngelek-ngelek no Nabi, iya. Mewanti-wanti orang-orang jangan sampai dekat-dekat dengan Rasulullah, nanti kena sihirnya katanya. Tapi orang Yahudi ini dak ono sing ngurusi. Akhirnya Nabi tahu, dilihat keadaannya kok kasihan. Datang Rasulullah kepada orang Yahudi itu ya, yang duduk itu yang tidak kelihatan. Sudah makan Pak? Siapa kamu? Saya pesan ya, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Iki Nabi Muhammad ini. Jangan dekat-dekat sama Muhammad, nanti kena sihirnya. Oh iya. Sudah makan? Belum. Ini saya bawa makanan buat Anda katanya. Oh terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ditulang sama Rasulullah SAW. Orang ini menghina, ditulang sama Rasulullah. Satu, engkau ngomong meneng. Hati ya, jauh ketemu Muhammad. Ya, padahal Nabi Muhammad di depannya ini. Ditulang. Sebagian sahabat tahu ya, dilihat sama. Sudah selesai, diambilkan minum, kemudian Nabi permisi, saya pulang dulu. Oh ya, terima kasih anak muda katanya, terima kasih. Besok datang lagi Rasulullah, ditulang lagi. Dan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun ditulang sama Rasulullah. Dan orang itu tetap ngilak-ngilak Nabi Muhammad. Hati-hati sama Muhammad, hati-hati sama. Sampai Rasulullah SAW wafat. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin menjadi khalifah, maka Sayyidina Abu Bakar itu menuntut dirinya untuk melakukan semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun itu sulit, tapi maksa harus adil, harus perhatian, harus rahmat, harus mencari orang-orang yang butuh dan seterusnya. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya setelah dia capek betul, datang kepada Aisyah, putrinya sendiri. Istri Rasulullah SAW. Aisyah, putriku katanya. Saya sudah melakukan ini yang semua dilakukan oleh Rasulullah SAW katanya. Kira-kira ada yang luput enggak yang pernah dilakukan Rasulullah yang saya belum pernah melakukan? Dipikir misalnya Aisyah. Sebentar ya Abah ya, tak pikir-pikir, tak ingat-ingat katanya. Oh iya ingat saya. Apa? Ada orang Yahudi itu di pinggir jalan itu setiap hari ditulang sama Nabi. Oh iya. Yang kurang ajar itu iya, ditulang. Oh iya wis tak lakoni wisan berarti ya, tak tiru. Datang saya Abu Bakar Siddiq bawa makanan. Pak, saya bawa makanan. Siapa ini katanya? Kok suaranya lain? Yang kemarin itu suaranya lembut, pelan. Orangnya betul-betul adab gitu. Kamu siapa katanya? Oh saya orang lain katanya. Oh makanya suaranya tidak sama. Agak keras. Yang kemarin itu lembut. Kemana itu yang satunya itu kok tidak pernah datang? Diam saya Abu Bakar Siddiq. Bawa makanan? Iya. Saya biasanya ditulang sama orang yang pertama itu katanya. Oh iya saya suapi Pak. Suapi. Disuapi sekali, 2 kali. Suapan ente ini kok kasar ya? Saya nama iki wis ditulang ya. Lah wong Mino kan dikeplak iki ya. Yahudi kakan macam ya. Dalam hatinya saya Abu Bakar ini subhanallah. Padahal yang dihina itu Rasulullah, tapi sama Nabi diperlakukan dengan sangat lembut. Sampai orang ini mengakui kelembutannya Nabi itu. Tapi dia belum sadar kalau itu Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulang itu sambil nangis, Pak. Mengingat kelembutannya Nabi kepada orang Yahudi ini. Ya. Pikir orang Yahudi kok menang toh wong iki ya. Nangis Sayyidina Abu Bakar itu. Dulang.
Salam ya sama orang yang pertama ya. Bilang saya kangen, suruh ke sini katanya. Selesai makan, baru Sayyidina Abu Bakar ngomong. Ya, ambil nangis ngomongnya Sayyidina Abu Bakar ya, Pak katanya. Yang dulang sampean itu sudah mati katanya, sudah meninggal. Loh, iya. Siapa yang dulang saya itu? Ya, yang nyuapi saya. Itu yang kamu hina-hina setiap hari itu Muhammad itu yang kamu hina itu. Yang dulang sampean setiap hari, yang katanya sampai lembut suaranya, cara dulangi lembut, ya itu Muhammad yang kamu hina itu, yang kamu bilang tukang sihir itu. Loh, iya dah. Benar. Semua orang satu pasar ini tahu kalau Nabi Muhammad yang nyuapi Anda. Langsung nangis ini Yahudi. Bertahun-tahun dihina tapi ditulang, dikasih makan. Orang lain tidak ada yang perhatian, Rasulullah yang perhatian sama dia. Akhirnya Yahudi ini berdiri minta diantar ke kuburannya Nabi. Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diantar ke kuburannya Nabi, Yahudi ini nangis-nangis, ya minta maaf. Kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi. Duduk dipaksa loh ya, bukan. Dia tertarik dengan Islam karena akhlaknya Nabi SAW. Dia tertarik dengan Islam karena kelembutannya Nabi SAW. Jadi luar biasa kesuksesan Nabi SAW itu. Berdakwah selama 23 tahun. Ya setelah datangnya wahyu. Itu hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena resepnya itu akhlak. Resepnya itu lemah lembutnya Rasulullah SAW.